Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofihat Nadia Lestari dari Universitas Pelita Bangsa semester 2 ingin melakukan observasi atau wawancara mengenai profesi guru. Di sini saya melakukan observasi atau wawancara untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah personality di Komen. Mohon izin ya Bu. Ya, silakan. Untuk pertanyaan pertama, bisa ceritakan latar belakang Ibu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Latar belakang saya menjadi seorang guru, yang pertama, menurut saya guru itu bukan hanya sekedar profesi, tetapi lebih ke panggilan hati, karena memang dari kecil saya sudah bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Dan selain itu, saya juga berasal dari latar belakang keluarga yang orang tua saya keduanya adalah seorang guru. Jadi saya punya ketertarikan untuk menjadi seorang guru juga. Baik Bu, untuk pertanyaan kedua, apa motivasi utama Ibu dalam memilih profesi sebagai guru sekolah dasar? Yang memotivasi saya untuk menjadi seorang guru, yang pertama adalah saya ingin berkontribusi langsung terhadap masyarakat, terutama dalam pendidikan, karena saya yakin bahwa setiap anak itu mempunyai bakat dan potensi yang berbeda, dan menurut saya untuk menjadi seorang guru itu bisa mendampingi mereka dalam mengembangkan bakat, minat yang dimiliki oleh peserta didik. Artinya menjadi seorang guru itu bagi saya bisa memotivasi dan juga bisa memberikan bekal ilmu kepada para peserta didik yang insya Allah nantinya akan berguna untuk kehidupan mereka di masa depan. Demikian. Baik, untuk pertanyaan ketiga Bu, dapatkah Ibu menceritakan perjalanan karir Ibu hingga menjadi seorang guru? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Karena memang dari kecil Ibu sudah berkeinginan menjadi seorang guru, maka ketika lulus SMA, Ibu memutuskan untuk melanjutkan pendidikan keguruan, yaitu menempuh pendidikan guru sekolah dasar ya di salah satu universitas negeri yang ada di Purwakarta, yaitu UPI. Selama Ibu kuliah, Ibu mengikuti berbagai kegiatan pengabdian masyarakat, dan juga Ibu mengikuti kegiatan praktik mengajar di berbagai sekolah. Dari situ Ibu mendapatkan pengalaman yang menjadikan Ibu semakin yakin untuk menjadi seorang guru. Setelah lulus kuliah, Ibu sempat menjadi guru honor ya di salah satu sekolah swasta selama beberapa tahun, dan setelah itu juga sempat menghonor di sekolah negeri, sampai akhirnya pada tahun 2018 Ibu mengikuti seleksi ASN atau CPNS di tahun 2018, dan alhamdulillah tahun 2019 Ibu lulus tes CPNS dan mengajar di sekolah negeri. Ya, demikian. Untuk pertanyaan keempat nih Bu, sudah berapa lama Ibu mengajar? Kalau dimulai dari honor itu tahun 2014, berarti sampai sekarang sudah berjalan 11 tahun jadi seorang guru, dari mulai honor sampai menjadi ASN atau PNS. Untuk pertanyaan kelima Bu, apa saja kegiatan yang Ibu lakukan sebelum memulai proses pembelajaran di kelas? Ya, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran di kelas, Ibu biasanya datang lebih awal untuk memastikan bahwa kondisi kelas siap dipakai belajar. Contohnya ya Ibu merapikan tempat duduk, memastikan kelas dalam keadaan bersih, serta menyiapkan alat atau media yang diperlukan untuk proses pembelajaran. Contohnya menyiapkan infokus, proyektor ya, laptop, atau juga alat ajar atau media lainnya yang memang diperlukan untuk pembelajaran hari itu. Ya, selain itu setelah para siswa datang, Ibu menyempatkan menyapa mereka satu persatu, kemudian memastikan mereka dalam keadaan siap untuk belajar. Setelah itu baru berdoa. Baik Bu, untuk pertanyaan ke-6 Bu, strategi apa yang Ibu gunakan untuk menarik perhatian siswa saat belajar atau mengajar? Ya, terima kasih. Biasanya ya, strategi yang Ibu lakukan ketika pembelajaran itu terutama untuk meningkatkan ataupun menghidupkan keaktifan belajar di kelas, Ibu menggunakan metode diskusi atau tanya jawab. Karena menurut Ibu, dalam metode tersebut siswa dapat berperan aktif. Mereka bisa bertanya hal-hal yang belum mereka mengerti, mereka juga bisa bertukar pendapat, bisa bertukar wawasan yang mereka miliki. Selain itu, mereka juga bisa memecahkan permasalahan pembelajaran yang sedang mereka pelajari pada saat itu. Selain itu, Ibu juga pernah memberikan pembelajaran yang berbasis proyek. Mereka kerjakan proyek tersebut secara berkelompok. Tujuannya yang pertama untuk mendorong siswa berpikir kritis, juga mereka bisa menemukan solusi atau alternatif jawaban yang mereka hadapi secara bersama-sama. Selain itu juga bisa meningkatkan gotong royong dan juga kebersamaan di antara para siswa tersebut. Seperti itu. Baik Bu, untuk pertanyaan ke-7, bagaimana Ibu mempersiapkan materi pembelajaran? Ya, terima kasih. Ibu biasanya menyiapkan materi pembelajaran itu dari berbagai sumber ya, misalnya dari buku, dari internet, ataupun dari media pembelajaran interaktif lainnya ya. Itu tujuannya agar anak-anak atau para peserta didik Ibu lebih mudah memahami materi yang sedang dipelajari saat itu, dan juga
untuk membuat pembelajaran itu jadi lebih menarik seperti itu. Selain itu, ibu juga biasanya berusaha untuk menyesuaikan materi pelajaran yang sedang kita pelajari saat itu dengan karakteristik siswa di kelas 4A ini, yang memang kebanyakan dari mereka itu anak-anak yang aktif dan juga kritis. Ibu juga biasanya menyiapkan alat bantu pembelajaran ya, seperti yang tadi sudah ibu sebutkan ya di awal. Biasanya ibu menggunakan Infokus dan juga laptop, itu untuk mendukung pembelajaran agar anak murid ibu atau para peserta didik ibu itu lebih mudah memahami konsep materi yang sedang diajarkan, dan pembelajaran itu jadi lebih menarik untuk mereka ikuti. Demikian. Untuk pertanyaan ke-8 Bu, apa langkah yang diambil jika terdapat siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi? Ya, terima kasih. Langkah pertama yang ibu lakukan itu adalah mengidentifikasi atau mencari tahu di mana letak kesulitan dari materi tersebut. Ya, biasanya ibu melakukan pengamatan saat proses pembelajaran, melihat respon siswa. Setelah itu melakukan tanya jawab ya terkait materi yang sedang kita pelajari. Setelah itu, di bagian yang dirasa sulit bagi siswa, ibu memberikan penjelasan ulang atau dijelaskan sekali lagi ya untuk lebih siswa ibu memahami materi tersebut. Tapi jika itu juga masih belum dimengerti oleh para siswa ibu, yang tadinya ibu memberikan atau menjelaskan materi secara verbal atau secara bahasa, ibu mengganti metode, yaitu melalui misalnya dengan praktik atau dengan demonstrasi, atau bisa juga dengan memberikan video pembelajaran yang berkaitan dengan materi tersebut. Mungkin kalau mereka melihat secara langsung, mereka akan lebih memahami dibandingkan jika hanya mendengarkan penjelasan saja, seperti itu. Baik Bu, untuk pertanyaan 9, apa nilai utama yang selalu Ibu pegang dalam menjalani profesi sebagai guru ini? Ya, terima kasih. Nilai utama yang selalu ibu pegang dalam menjalani profesi ibu sebagai seorang guru yaitu keikhlasan dan tanggung jawab. Ibu yakin bahwa menjadi seorang guru itu tugasnya bukan hanya sekedar mengajar atau mentransfer ilmu, tetapi juga bagaimana cara kita mendidik anak-anak agar mempunyai perilaku yang baik, karakter yang baik juga, dan juga menjadi seorang guru itu kita harus memiliki teladan yang baik yang bisa dicontoh oleh para peserta didik kita. Jadi ibu selalu berusaha menjalankan tugas dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan sepenuh hati, agar ibu bisa menghadapi berbagai tantangan yang mungkin akan terjadi pada saat ibu menghadapi para siswa dan juga wali murid. Demikian. Nah, baik Bu, untuk pertanyaan ke-10, apa pandangan Ibu mengenai peran guru dalam mendidik karakter peserta didik ini Bu? Ya, terima kasih. Menurut ibu, peran guru dalam mendidik karakter peserta didik ini sangatlah penting ya, dan tidak bisa dipisahkan dari proses pembelajaran yang kita lakukan setiap harinya. Guru bukan hanya sekedar pemberi ilmu ataupun transfer ilmu, tetapi guru juga sebagai teladan dan pembimbing dalam membentuk sikap dan karakter para peserta didik. Dan juga melalui interaksi sehari-hari di kelas, seharusnya nih guru memiliki banyak kesempatan besar untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan yang baik, misalnya nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, disiplin, kerjasama terhadap sesama ataupun teman di kelas, dan juga rasa hormat. Ibu percaya bahwa pendidikan karakter ini tidak hanya diajarkan secara teori, tetapi juga harus diajarkan melalui keteladanan dan pembiasaan yang kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari di kelas. Demikian. Baik Bu, untuk pertanyaan ke-11, bisakah Ibu menceritakan momen yang paling berkesan selama Ibu menjadi guru? Ya, terima kasih. Momen yang paling berkesan yang pernah ibu rasakan pada saat ibu menjadi guru yaitu ketika ada salah satu murid ibu baru pertama kalinya mengikuti ajang perlombaan siswa berprestasi. Pada saat latihan, siswa tersebut selalu merasa takut dan ragu, apakah saya bisa, apakah saya mampu, apakah saya bisa bersaing dengan yang lain. Tapi di momen kita latihan, di momen saat saya membimbing siswa tersebut, saya selalu memberikan motivasi kepada anak tersebut, kamu bisa, kamu mampu. Maksud saya itu untuk menghilangkan rasa takut dan juga rasa tidak percaya diri dalam siswa tersebut. Nah, sampai akhirnya momen perlombaan itu dimulai, dan alhamdulillah siswa tersebut mendapatkan juara. Saat itu juara 3 ya. Saya merasa haru dan juga merasa haru, bahagia dan juga bangga. Apa yang saya selalu upayakan dan saya selalu yakinkan kepada anak tersebut bisa menaklukkan rasa takutnya, bisa menaklukkan rasa ragunya, sampai akhirnya dia berhasil. Nah, saya merasa momen itu sangat berkesan bagi saya, karena sebagai seorang guru kita bukan hanya tentang seberapa banyak kita memberikan atau mengajarkan sebuah materi, tapi juga seberapa besar dampak yang bisa kita berikan terhadap perkembangan pribadi dan juga kepercayaan diri dari peserta didik. Ada juga suatu momen yang membuat ibu juga merasa berkesan, yaitu ketika ada anak yang paling pendiam dan juga pemalu di kelas, ibu suruh untuk membacakan sebuah puisi atau tampil di depan teman-temannya. Awalnya dia tidak mau, awalnya dia ragu, tapi selalu ibu yakinkan bahwa kamu bisa, kamu mampu, dan dia mencoba. Akhirnya dia juga bisa menaklukkan rasa malu dan juga rasa ketidakpercayaan dirinya. Nah, di situ merasa ibu sangat terharu dan juga ibu bahagia bahwa
proses pembelajaran yang ibu berikan itu bisa berdampak baik kepada peserta didik ibu. Demikian. Pertanyaan ke-12, bagaimana perasaan ibu ketika melihat perkembangan positif dari peserta didik? Tentunya ibu merasa sangat bahagia dan juga terharu melihat perkembangan positif yang mereka tunjukkan, ya. Artinya semua upaya yang ibu lakukan, ya, waktu, kesabaran yang ibu berikan selama proses pembelajaran itu terbayar ketika melihat mereka berkembang dalam proses pembelajarannya. Artinya yang tadinya mereka awalnya malu, takut, mereka bisa menjadi lebih percaya diri, mereka bisa menjadi lebih tanggung jawab terhadap tugas yang mereka dapatkan, mereka menjadi lebih yakin terhadap diri mereka, terhadap kemampuan yang mereka miliki, dan tentunya ibu merasa senang ketika pembelajaran ibu berikan itu mereka bisa memahaminya, seperti itu. Baik Bu. Ibu, untuk pertanyaan ketiga nih, ke-13, apa harapan ibu terhadap peran guru yang akan di masa yang akan datang? Ya, terima kasih. Tentunya ibu berharap sebagai seorang guru, tugas kita tidak hanya mengajar ataupun transfer ilmu, tapi kita harus bisa menjadi pendamping, fasilitator para peserta kita dalam belajar. Kita juga harus bisa membentuk karakter siswa kita dengan baik, mempunyai teladan yang baik tentunya, dan juga kita bisa menjadi inspirasi untuk para peserta didik kita. Apalagi di era perkembangan zaman saat ini, ya, terutama teknologi yang terus berkembang, dan juga perubahan sosial yang begitu cepat berganti, ya. Kita diharapkan sebagai guru itu mampu beradaptasi dan terus belajar agar kita tetap relevan dalam membimbing generasi muda. Jadi menurut ibu bukan hanya peserta didik yang dituntut untuk belajar, guru juga harus bisa belajar, terutama untuk mengimbangi perkembangan zaman yang terjadi saat ini. Artinya supaya tidak ketinggalan oleh para peserta didik. Ya, demikian. Pertanyaan ke-14, bagaimana ibu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi di dalam proses pembelajaran? Ya, terima kasih. Dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini, tentunya sebagai guru ibu harus terus belajar dan juga berusaha untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, karena memang kita itu sekarang berada di zaman digitalisasi yang semuanya harus menggunakan teknologi, ya, atau banyak aplikasi. Selain itu, untuk menunjang profesi ibu sebagai guru, ya, ibu harus mengikuti berbagai macam pelatihan ataupun webinar yang diselenggarakan oleh sekolah, pemerintah, atau juga bisa melalui komunitas belajar. Itu gunanya agar pembelajaran yang ibu lakukan di kelas itu relevan dengan perkembangan zaman saat ini, dan juga bisa menarik motivasi belajar para peserta didik. Karena memang peserta didik kita saat ini itu anak-anak Gen Z, yang mereka semua itu sudah sangat akrab sekali dengan teknologi, seperti itu. Pertanyaan ke-15 ini, bagaimana pandangan ibu terhadap perubahan sistem pembelajaran atau sistem pendidikan saat ini? Ya, terima kasih. Menurut ibu bahwa perubahan dalam sistem pendidikan ini merupakan suatu hal yang wajar, ya, dan itu memang perlu dilakukan sebagai respon terhadap perkembangan zaman. Contohnya saja saat ini sudah mulai diterapkan kurikulum yang baru, itu kurikulum Merdeka. Menurut ibu sebagai sudut pandang seorang guru, ya, di sini ibu diberikan ruang atau keleluasaan, yaitu ibu jadi lebih fleksibel dalam mengatur metode dan juga menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan para peserta didik ibu. Meskipun kita perlu beradaptasi tentunya, ya, dengan sesuatu yang baru, kita harus beradaptasi dan juga kita harus ada kesiapan. Tapi terlepas dari itu semua, ibu sangat menyambut baik terhadap perubahan ini, karena menurut ibu ini lebih menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan belajar para siswa kita, dan bisa juga menyesuaikan terhadap potensi dan minat yang dimiliki oleh para peserta didik kita di kelas. Demikian. Baik Bu, untuk pertanyaan ke-16, menurut ibu perubahan apa yang paling dibutuhkan di dunia pendidikan saat ini? Ya, terima kasih. Menurut ibu, perubahan yang paling dibutuhkan di dunia pendidikan saat ini, yang pertama itu perbaikan kualitas pembelajaran yang berpusat pada keaktifan peserta didik. Artinya, pendekatan pembelajaran yang dilakukan ini harus fleksibel, kreatif, dan juga disesuaikan dengan kebutuhan para peserta didik, guna mengembangkan potensi yang mereka miliki masing-masing tentunya. Selain itu juga yang harus diperbaiki adalah bagaimana peran kita sebagai seorang guru ini bisa membentuk karakter yang baik pada peserta didik. Karena memang kita tahu, ya, dengan perkembangan zaman saat ini nilai-nilai etika, nilai-nilai karakter yang baik itu sudah mulai terkikis. Nah, ini menjadi salah satu tantangan juga buat ibu sebagai seorang guru, bagaimana ibu bisa mendidik mereka agar memiliki karakter yang baik. Bukan hanya mereka pintar dari segi akademik, tapi mereka juga punya akhlak atau perilaku dan juga etika yang baik, yang nantinya itu akan sangat berguna sekali bagi kehidupan mereka. Karena memang
kita jangan berpikir untuk selalu menuntaskan kurikulum ya secara seragam ataupun kurikulum ini harus bisa selesai gitu kan. Tapi kita melupakan akan nilai kepribadian dari para peserta didik, karena itu juga sangat penting menurut Ibu untuk membentuk kepribadian, etika mereka dan juga keterampilan hidup mereka yang nantinya memang berguna sebagai bekal kehidupan mereka di masa mendatang. Demikian. Untuk pertanyaan terakhir, harapan dan pesan Ibu untuk dunia pendidikan. Ya, terima kasih. Menurut Ibu, pendidikan itu kan sebagai fondasi utama dalam kemajuan suatu bangsa. Jadi Ibu berharap bahwa sistem pendidikan Indonesia ini terus berkembang, bukan hanya berkembang dari aspek teknologi maupun kurikulumnya saja, tetapi juga berkembang dalam proses membentukkan karakter para peserta didik agar para peserta didik kita mempunyai karakter yang baik, moral yang baik, dan juga etika yang baik. Demikian. Baik Bu, mungkin itu saja pertanyaan dari saya Bu. Mohon maaf apabila apabila sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara dengan saya Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya, sama-sama. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Ya, terima kasih Ibu.